Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayuning Asti dengan nomor NIM 2119280. Saya sebagai pemateri pertama dalam makalah kelompok 8 yang berjudul hadis-hadis tentang memahami kondisi peserta didik dalam menyampaikan materi. Saya sebagai pemakalah pertama akan mendiskusikan mengenai pengertian peserta didik. Peserta didik menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2003 ialah orang yang mempunyai pilihan untuk menimba ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan untuk masa depan. Kata peserta didik dalam bahasa Arab itu namanya murid, yaitu orang yang menginginkan. Sedangkan menurut Abu Denata, kata murid ialah orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan keterampilan, serta mendapatkan pengalaman yang baik untuk kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatunisa, NIM 2119251. Saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik dan memahami kondisi peserta didik dalam memahami materi. Langsung saja, yang pertama, etika peserta didik. Sebagaimana dijelaskan oleh Asma Fahmi bahwa setiap peserta didik harus memiliki dan berperilaku dengan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti berikut ini. Yang pertama, setiap peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran sebelum menuntut ilmu, yaitu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, benci, menghasut, takabur, menipu, berbangga-bangga, dan memuji diri serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, hendaklah tujuan belajar itu ditujukan untuk menghiasi ruh dengan sifat keutamaan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bukan untuk bermegah-megah dan mencari kedudukan. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub ilallah. Konsekuensi dari sikap ini, peserta didik akan senantiasa mensucikan diri dengan akhlak al-karimah dalam kehidupan sehari-harinya serta berupaya meninggalkan watak dan akhlak yang rendah atau tercela. Yang ketiga, peserta didik tidak menganggap rendah sedikitpun pengetahuan apa saja karena ia tidak mengetahuinya, tetapi ia harus mengambil bagian dari tiap-tiap ilmu yang pantas baginya dan tingkatan yang wajib baginya. Yang keempat, peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Dan yang terakhir, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh serta tabah dalam belajar. Selanjutnya, memahami kondisi peserta didik dalam memahami materi. Dalam konteks pembelajaran dilakukan secara historis, filsafat pendidikan dibagi menjadi dua. Guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered philosophies dan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student-centered philosophies. Teacher-centered philosophies dikatakan cenderung lebih otoriter dan konservatif dan menekankan pengembangan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah hadir sejak dulu sampai sekarang. Guru perlu memahami tahapan belajar mengajar pada saat
bertatap muka dengan peserta didiknya. Kegiatan belajar mengajar yang perlu dipahami guru untuk kemudian merumuskan strateginya. Strategi yang perlu dirumuskan guru diantaranya adalah menghadirkan suasana hati. Strategi menyiapkan psikis dan fisik siswa dalam memulai pembelajaran, menghadirkan suasana hati yang bersih. Saat akan membuka sampai menutup pembelajaran perlu dilakukan guru. Hal ini akan berdampak terhadap tampilan guru yang terlihat bersahabat serta kelihatan lebih santai, tidak tegang, yang memungkinkan siswa merasa terayomi dan merasa nyaman selama pembelajaran yang dilakukan guru. Selanjutnya, sampaikan bahwa materi pelajaran itu penting dan semenantang mungkin bahwa materi itu penting. Untuk memecahkan permasalahan siswa di kemudian hari perlu disampaikan kepada siswa, yang tentunya merupakan motivasi eksternal bagi siswa untuk bersemangat mempelajarinya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, merupakan juga motivasi bagi siswa. Yang kedua, penyampaian tujuan pembelajaran dari cakupan materi sebelum memulai pembelajaran, merupakan salah satu strategi yang dapat memotivasi siswa untuk berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat, penyampaian materi pelajaran semenarik mungkin juga merupakan strategi yang perlu dilakukan guru, mulai dari intona tubuh sampai penggunaan media yang dapat membuat siswa tertarik dan belajar dengan senang hati. Yang terakhir, guru perlu memahami bentuk materi yang akan disampaikannya. Dapat saja materi berupa konsep, fakta, dalil, atau rumus. Rumus ke semua bentuk materi ini membutuhkan strategi penyampaian yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi selanjutnya akan menjelaskan tentang materi hadis tentang pendidik dalam menyampaikan materi. Untuk menjadi seorang pendidik yang baik, Imam Ghazali menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Seorang guru, Al-Ghazali berpendapat bahwa guru yang dapat diserahi tugas pendidik adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya. Selain sifat-sifat umum yang harus dimiliki seorang guru sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali, seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat khusus atau tugas-tugas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, jika praktek mengajar merupakan keahlian dan profesi dari seorang guru, maka sifat terpenting yang harus dimiliki adalah rasa kasih sayang, seperti kisah sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedudukan saya terhadap kalian sahabat-sahabat Nabi hanyalah seperti halnya orang tua terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, yang kedua, karena mengajarkan ilmu merupakan kewajiban agama bagi setiap orang alim berilmu, maka seorang guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya mengajarnya itu. Seorang guru harus meniru Rasulullah SAW yang mengajar ilmu hanya karena Allah, sehingga dengan mengajar itu ia dapat bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah.
Yang ketiga, seorang guru yang baik hendaknya berfungsi juga sebagai sebagai pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar di hadapan murid-muridnya. Terus yang keempat, dalam kegiatan mengajar, seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik, halus, dan tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian, dan sebagainya. Yang kelima, seorang guru harus bersikap toleran dan mau menghargai keahlian orang lain. Yang ketujuh, seorang guru yang baik menurut Al-Ghazali adalah guru yang di samping memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya, juga memahami bakat, tabiat, dan kewajiban muridnya sesuai dengan tingkat perbedaan usianya. Kedelapan, seorang guru yang baik adalah guru yang berpegang teguh kepada prinsip yang diucapkannya serta berupaya untuk merealisasikannya sedemikian rupa. Untuk yang selanjutnya, ada hadis. Saya akan menjelaskan hadis tentang cara pendidik dalam menyampaikan materi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dalam kitab Jihad, berbunyi bahwa dari Abi Budrah dan dari Abi Musa, ia berkata, Rasulullah SAW jika mengutus salah seorang sahabatnya dalam suatu perkaranya, Nabi bersabda, buatlah mereka bahagia dan jangan kau buat takut, dan permudahlah, jangan kau persulit. Di dalam hadis tersebut terdapat perkara yang terkandung di dalamnya, berupa memudahkan dalam segala urusan, meninggalkan sesuatu yang memberatkan. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyusahkan hambanya dan orang yang mencari-cari kesalahan, akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang guru yang memberi kemudahan. Dalam hadis tersebut terdapat perkara yang wajib yang berupa mempermudah dalam berbagai perkara, lemah lembut terhadap manusia yang bisa menambahkan iman dan meninggalkan keberatan yang menyebabkan takutnya hati. Oleh karena itu, dalam melakukan pengajaran menggunakan metode yang baik dan tidak memberatkan siswa merupakan metode yang diajarkan oleh Nabi sesuai dalam banyak hadis yang menyebutkan tentang metode pengajaran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila materi yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.